Shalom sidang jemaat. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita, tiba di rumah Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Shalom juga buat sidang jemaat yang ada di rumah, biar boleh menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah pada minggu ini. Mari sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah pada minggu ini, kita percayakan ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih buat berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Hari-hari yang telah kami lewati semua ada di dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur juga kalau minggu ini Tuhan, kami boleh kembali ada dalam ibadah bersama, baik ibadah tatap muka terbatas, baik juga kami yang mengikuti ibadah online di rumah. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Kami percayakan ibadah pada minggu ini ke dalam pimpinan-Mu. Engkau memakai dan mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan jadi dalam ibadah pada minggu ini Tuhan. Isi hati-Mu Tuhan sampaikan bagi kami, menjamah dan melawat setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada mungkin yang dalam keadaan tubuh yang lemah, biarlah bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan bagi sidang jemaat-Mu. Kalau ada mungkin jemaat-Mu yang sedang berbeban berat, Engkau Allah memberikan kekuatan dan kemenangan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Dan kami undang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus beracara dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sidang jemaat. Mari kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpinan pujian saya serahkan kepada pemuji. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam sekali lagi buat jemaat Tuhan yang secara onsite mengadakan ibadah, begitu juga dengan jemaat yang ada di rumah. Salam bagi kita semua, bahwa sebentar lagi kita sudah akan merayakan kelahiran Raja Damai yang sudah boleh turun ke dunia untuk tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Raja damai yang boleh menguasai hati, pikiran, dan batin kita. Mari kita mau memuji Tuhan. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Saya undang semua kita untuk berdiri, bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku. Engkaulah Raja Damai yang turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita. Haleluya. Katakan oh Yesusku. Oh Yesusku. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia. Selamatkan manusia. Kau Tuhan penuh kasih,
Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Beri kemuliaan di tempat maha tinggi bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Amin. Mungkin di tengah-tengah ombak perjalanan kehidupan kita, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus Sang Raja Damai hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Hadir untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Bahkan pengorbanannya, bahkan semua yang dilakukan di dunia adalah untuk saudara dan saya. Mari ketika kita diterpa oleh ombak, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang mungkin menurut kita tidak mungkin, tapi ada Yesus yang memperhatikan kita. Ada Yesus adalah nama di atas segala nama, yang sanggup mengampuni Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita naikkan pujian mengatakan di tengah ombak dan badai pencobaan yang menghampiri kita, tapi ada Tuhan, ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan yang terdesak air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus percobaan, amin. hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada ampun. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan yang terdesak air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang susah-susah dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah
Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan. Haleluya. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Sungguh Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Bapa yang amat sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang tahu setiap tetes air mata kami Tuhan. Kami boleh menikmati jamahan-Mu, perubahan, kekuatan, kemenangan yang daripadamu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Bapa. Saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu Bapa. Karena hamba-Mu hanya alat-Mu saja. Engkau sumber berkat, Engkau sumber damai sejahtera kami Tuhan. Berkati juga segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, hidupkan oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom sidang jemaat. Kita bersyukur, ini adalah ibadat tatap muka terbatas kita yang kedua. Bagi sidang jemaat yang di rumah, tetap bersukacita, karena Tuhan baik bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Minggu ini kita bersama-sama kembali mau belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita memasuki minggu-minggu terakhir sebelum kita mengakhiri tahun 2021. Ya. Saya percaya ada banyak hal yang sudah kita alami. Baik hal-hal yang mungkin menyenangkan, baik juga hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi kalau Tuhan sudah menuntun kita sampai minggu ini, itu adalah semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, kita belajar firman Tuhan tentang damai sejahtera. Ya, sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, ini adalah sesuatu yang pasti dirindukan, diimpikan, menjadi satu keinginan. Bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera? Damai sejahtera tidak diukur dengan seberapa banyak keuangan kita. Damai sejahtera tidak diukur dengan seberapa banyak kesuksesan kita. Mungkin di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam kita meniti karir, tidak ditentukan oleh hal-hal seperti itu. Damai sejahtera juga tidak ditentukan karena kita tidak memiliki hal ini, itu, dan sebagainya. Tapi damai sejahtera kita dapatkan saat kita benar-benar memiliki hubungan intim bersama dengan Bapa kita di surga. Amin. Ya, kita buka sama-sama dalam Kolose 3 ayat yang ke-15a. Kolose 3 ayat yang ke-15a. Firman Allah berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, kata hendaklah ini satu
satu perintah, ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, ya. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memerintah, yang menyertai, ya, yang membawa kehidupan kita, mendorong hidup kita. Bukan karena lingkungan sekitar. Sekali lagi bukan karena harta yang banyak, sukses di sana sini, bukan. Tetapi damai sejahtera Kristus, penyertaan Kristus yang menyertai dalam kehidupan kita, ya. Sebentar lagi kita akan menghadapi hari Natal. Ya, mungkin ini sesuatu yang didamba-dambakan, ditunggu-tunggu dan sebagainya, ya. Sidang jemaat, Natal juga bukan satu pesta. Natal bukan juga, wah, kita bersuka cita dan sebagainya karena banyak makanan, karena banyak hadiah dan sebagainya, ya. Tapi Natal karena dia ada dalam kehidupan kita, ya. Sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, ya, ia sudah dinubuatkan, ya, sudah dijanjikan menjadi satu janji Bapa untuk setiap orang-orang yang membutuhkan damai sejahtera. Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 9 ayat 5, firman Allah berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Yesus Kristus sudah dinubuatkan, dia akan datang dan firman Allah katakan dia adalah Raja damai. Jadi kalau kita rindu, hidup kita benar-benar dipenuhi oleh damai sejahtera, kuncinya hanya satu, memiliki hubungan intim dengan Kristus. Dia damai, dia Raja damai. Ketika dia hadir, ketika dia ada di dalam kehidupan kita, masuk di dalam kehidupan Bapak Ibu, damai sejahtera itu akan kita alami. Mungkin secara manusia, kita bukan orang yang berkecukupan dalam hitungan manusia. Tapi kalau ada Yesus, ada damai sejahtera. Ya. Mungkin sekeliling kita tidak menjanjikan apa-apa. Tapi kalau Yesus ada dalam kehidupan kita, Raja damai itu, dia yang akan memberikan kesukaan. Dia akan memberikan sukacita sejati itu. Berbeda dengan apa yang dunia berikan. Yesus katakan, damai sejahteraku yang kutinggalkan beda dengan apa yang dunia janjikan. Dunia katakan ini, itu dan sebagainya, materi kebanyakan. Kalau punya baju bagus, kalau ada kue bolu, kalau anak-anak semua baik-baik, kalau suami baik, istri baik, usaha pekerjaan aman, lancar, dunia katakan itu damai sejahtera. Tapi saudara, hal-hal tersebut bukan sesuatu yang kekal. Ya. Dalam ayat ke-6a dikatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Ya, damai sejahtera yang berasal dari Raja damai yaitu Tuhan Yesus itu tidak akan berkesudahan. Ya, damai sejahtera yang sejati. Amin. Jadi mari, kalau kita akan mengakhiri tahun 2021, masih ada 5 minggu ya, 4 minggu lagi. Dan selama ini kita rasa hidup kita, aduh begitu berat. Ya. Hidup kita, aduh rasanya hari depan tidak memberikan jaminan. Saudara kembali undang Sang Raja Damai itu.
Dalam berita kelahirannya kepada para gembala, ya, Lukas 2 ayat 14, ini disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala. Firman Allah berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, untuk memiliki damai sejahtera Kristus, memiliki hubungan intim dengan Kristus, kita harus hidup berkenan kepadanya. Amin. Ya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita periksa hidup kita. Kita rindu damai sejahtera itu, tapi apa hidup kita selama ini berkenan di hadapan Tuhan? Jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pengertian berkenan di hadapan Tuhan tidak berbicara tentang pelayanan. Tidak berbicara hanya sekedar kita memberi. Tapi berkenan di hadapan Tuhan. Berbicara bagaimana kita menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus sudah membayar hidup saudara dan saya dengan darahnya yang mahal. Tapi kadang-kadang kita tidak menghormati Yesus. Tidak menghormati Bapa. Tidak ada penghormatan sedikit pun semau-maunya hidup kita. Saudara bisa bicara dengan begitu gampang, ya yang penting saya sudah diselamatkan. Tapi saudara, apa kita menghormati Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita memprioritaskan hal-hal yang rohani di dalam kehidupan kita? Atau setiap hari kita hanya pikirkan hal-hal yang jasmani. Kita masa bodoh dengan perkara rohani. Masa bodoh dengan doa kita, masa bodoh dengan saat teduh kita. Masa bodoh dengan bagaimana kita membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Itu kita kesampingkan dengan begitu mudah. Tapi kita hanya pikirkan perkara-perkara jasmani. Memang tubuh kita, tubuh jasmani. Tapi juga tubuh kita ada tubuh rohani. Saudara, mau kasih makan yang mana? Saudara makan vitamin supaya sehat. Saudara pakai masker supaya sehat. Melakukan prokes yang benar. Bagus itu. Tapi apakah kita memikirkan hal-hal yang rohani di dalam kehidupan kita? Apakah kita hidup bergaul intim dengan Bapa? Atau kita cuma tunggu minggu depan aja kita ibadah lagi. Tapi setiap hari kita lalui dengan tidak ada apa-apanya dengan Tuhan. Apakah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Nanti kita akan bahas bagaimana Natal, bagaimana orang-orang sekitar Natal itu mereka benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Memprioritaskan hal-hal yang rohani. Tunduk kepada firman Tuhan. Saudara tahu firman Tuhan bagus. Tapi apa kita tunduk kepada firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita? Kita tahu rambu-rambu lalu lintas, kalau lampu merah harus berhenti. Kita tahu, tapi kadang-kadang kita enggak tunduk, ya. Yang di depan juga maju, ikutan maju aja, ya. Tidak tunduk. Ya. Tunduk artinya kita mempraktekkan, melakukan dalam hidup kita. Taat, menghormati Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan artinya kita taat. Mau melakukan apa yang menjadi kerinduan Bapa. Nanti minggu-minggu berikut kita belajar terus bagaimana agar damai sejahtera itu benar-benar memerintah, memenuhi hidup kita, memimpin langkah hidup kita. Berkenan di hadapan Tuhan artinya kita memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Kerendahan hati.
nggak mudah tersinggung, nggak mudah sakit hati. Wah, pengennya dinomor satukan, pengennya dipuji. Yakobus 4 ayat 6b, firman Allah berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Yesus datang ke dalam dunia kasih contoh teladan yang luar biasa, rendah hati. Dia mengosongkan dirinya, meninggalkan segala-galanya. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Ya, puji Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Dari Maleakhi, akhir dari perjanjian lama, memasuki Matius, awal dari perjanjian baru, maka di sana ada 400 tahun masa kegelapan. 400 tahun Allah tidak berfirman, tidak menyampaikan firman-Nya. Dan ini disebut masa terowongan atau masa kegelapan. Tidak ada firman. Manusia hidup di dalam kegelapan. Begitu mengerikan. 400 tahun. Kalau minggu ini kita bisa beribadah, itu adalah berkat Tuhan. Amin. Ya. Kalau minggu ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama, mungkin yang beribadah online di rumah, itu adalah berkat Tuhan. Pernah terjadi 400 tahun tidak ada firman. Bagaimana menderitanya, bagaimana susahnya, sulitnya hidup tanpa firman. Tetapi puji Tuhan, ya, dalam waktu yang tepat Allah kembali berfirman. Ya, Allah datang kepada seorang bernama Yusuf. Ya, Allah datang kepada seorang yang bernama Maria. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Saya percaya Allah tidak sembarangan pilih orang, tapi Allah lihat hati dari orang itu. Ya, bagaimana mereka adalah suami istri yang benar-benar hidup berkenan di hatinya Tuhan. Ya, sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, Yusuf adalah seorang yang pekerjaannya tukang kayu. Ya, dan satu kali Yusuf mendengar satu berita yang sungguh mengagetkan. Bahwa Maria, tunangannya, sedang hamil. Ya, tentu dia kaget. Dia seorang yang hidup memelihara kekudusan. Dan dia tahu calon istrinya sudah hamil. Ya. Tetapi Yusuf adalah seorang yang memiliki hati yang tulus. Ya. Matius 1 ayat 9. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, suami-suami, ada angkat tangan suami-suami di sini? Ya. Biarlah kita belajar dari pribadi Yusuf. Seorang yang tulus hatinya. Enggak mau jelek-jelekin istrinya. Enggak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ya. Dia enggak gembar-gemborkan, wah istri saya gini gitu dan sebagainya. Tapi dia mau diam-diam bermaksud menceraikannya. Ya. Tulus hati. Orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang mau menikmati damai sejahtera Tuhan, memiliki hati yang tulus. Ketika dia mendengar berita dari malaikat,
bahwa Maria hamil karena Roh Kudus. Firman Tuhan katakan dalam Matius 1 ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Di sini berbicara tentang apa sidang jemaat? Tentang satu ketaatan. Ya. Ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Bukan tanpa resiko. Bukan tanpa resiko. Tapi dia mau taat. Dia mau berani bayar harga. Ini yang Tuhan rindukan sidang jemaat. Sebelum kita mengakhiri tahun 2021, mari kita belajar. Memiliki hati yang tulus, enggak bengkok, yang lurus, yang benar-benar menyenangkan hatinya Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan berkata, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala perintahku. Menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan percayakan Yusuf untuk mendidik Yesus. Dan dia lakukan dengan sepenuh hati. Berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Amin. Kita tahu firman Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan. Bagian kita melakukan, berbuat seperti yang firman Tuhan itu kita baca setiap hari, lakukan itu. Bukan banyaknya ayat yang kita baca, tetapi seberapa kita melakukan, mempraktekkan, berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Resikonya apa? Wah, mungkin malu besar. Kalau sekarang ada netizen katanya ya, waduh dihitung-hitung nanti. Ya. Lahirnya tanggal berapa, nikahnya tanggal berapa, wah ini sudah deposito dulu, udah ini dulu dan sebagainya. Saudara, mungkin dia akan menanggung malu, tapi Yusuf berbuat seperti yang dia dengar dari firman Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 3, firman Allah katakan, bukankah ia ini tuh Tuhan Yesus. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Ternyata Yesus juga pernah menjadi tukang kayu. Ya, karena Alkitab tuliskan seperti itu. Artinya Yesus meneladani bapaknya. Yusuf sudah menjadi contoh bagi Tuhan Yesus. Yusuf bisa membimbing Tuhan Yesus. Yesus bisa melihat Yusuf adalah seorang tukang kayu yang benar, yang baik. Dan Yesus menjadi tukang kayu juga. Ya. Kemudian dikatakan anak Maria. Jarang Yesus disebut anak Yusuf. Ya. Tapi Yesus selalu disebut anak Maria, putra Maria. Tapi Yusuf gak pernah sakit hati, dia gak pernah protes. Karena hatinya tulus, amin. Karena hatinya tulus. Mungkin dia gak banyak dipuji-puji, dia gak banyak dikenal orang. Sampai dalam pelayanan Yesus, nama Yusuf tidak lagi ditulis, mungkin dia sudah meninggal juga. Tapi gak jadi masalah. Ya. Dia seorang yang taat, dia memberi contoh teladan yang baik. Dan dia seorang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang tokoh yang kedua saya ingin sampaikan dalam ibadah minggu ini, Maria. Ya. Maria adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk melahirkan anak Bapa di surga. Kandungannya dipinjam, ya. Roh Kudus tinggal, ya. Seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Dan seorang yang benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata dalam Lukas 1 ayat 38. Ketika malaikat memberikan satu berita yang mungkin bikin kaget, ya, bagaikan
petir di siang bolong katanya. Ya, Maria kamu akan mengandung. Hah? Yang benar aja, nikah juga belum. Ya. Dan Roh Kudus ya akan menyertai engkau. Kandungannya berasal dari Roh Kudus. Ya. Apa yang Maria katakan? Lukas 1:38, kita baca sama-sama 2-3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini kayaknya singkat aja ya. Tapi saudara, jawaban Maria ini tentu adalah jawaban yang menunjukkan betapa dia memiliki iman yang penuh kepada Tuhan. Dia tahu resiko yang besar, sampai bisa dirajam kalau kedapatan berbuat zina. Jadi belum nikah, sudah hamil itu sebut berzina, ya, akan dirajam. Ya. Mungkin dia akan dipermalukan luar biasa. Mungkin dia akan diusir dari tempat tinggalnya. Tetapi orang yang beriman kepada Tuhan dia tahu. Lebih mau menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan hatinya, pribadinya atau manusia. Begitu taat. Seorang yang berkenan di hadapan Tuhan memiliki ketaatan, memiliki iman, menghormati Tuhan. Sehingga dengan kalimat tegas dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Tapi dalam terjemahan yang lain, jongosnya Tuhan. Dulos. Yang tidak memiliki hak apapun untuk berbantah-bantah. Dan mau melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tidak pikir untung rugi. Kalau saya melayani ini, kalau saya melakukan itu, untungnya apa? Saya dapat apa? Saya dapat pujian apa? Apa nama saya dikenang dan sampai tidak. Dia katakan aku ini dulos. Aku ini hamba Tuhan. Aku tidak punya hak untuk berbantah-bantah. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Puji Tuhan. Satu pribadi yang luar biasa. Memiliki kerendahan hati. Suaminya Yusuf memiliki kerendahan hati. Dan Yesus pun menjadi contoh bagi kita semua. Satu pribadi yang memiliki kerendahan hati. Jadi jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan. Untuk damai sejahtera memenuhi hidup kita. Miliki kerendahan hati. Siap dibentuk. Mempersilahkan Tuhan berbuat apapun juga dalam hidup kita. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, sebelum dia disalibkan, doa Yesus, Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Cawan kesulitan, cawan penderitaan. Yesus tahu itu akan dia hadapi. Tapi Yesus katakan, bukan kehendakku, jadilah kehendakmu. Biar kehendakmu yang jadi. Luar biasa. Ya. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan merenungkannya. Ketika gembala-gembala datang. Menjumpai bayi Yesus yang ada di palungan. Wah begitu indah, begitu luar biasa. Ya. Tapi melihat peristiwa itu semua. Firman Allah berkata Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan merenungkannya. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan. Berita firman Tuhan. Yang begitu luar biasa. Dia simpan di dalam hatinya dan merenungkan. Saudara ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan? Simpan firman Tuhan. Renungkan itu dalam hidup kita. Amin. Sehingga firman Tuhan benar-benar boleh menuntun langkah hidup kita. Bukan hari ini kita dengar cepat lupa lagi. Tapi mari kita simpan itu dalam hidup kita dan merenungkan siang dan malam.
Luar biasa. Ayat-ayat yang terakhir firman Tuhan katakan, dia adalah pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu, Lukas 1:35a, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi Maria adalah pribadi yang dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Satu kali Maria datang kepada saudaranya, Elisabet, yang sedang hamil, ya, Yohanes Pembaptis. Ya. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jemaat yang saya kasihi, bergaullah dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Maka saudara akan ketularan. Ya. Pergaulan yang baik akan memberikan dampak yang baik. Tapi pergaulan yang tidak baik akan merusak kebiasaan yang baik. Menularkan sesuatu yang baik. Mari kita jadi pribadi yang membawa sukacita, damai sejahtera bagi sesama kita. Biar firman Tuhan pada minggu ini boleh menjadi berkat bagi kita. Bagaimana kita menyambut Natal, bagaimana kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Mari kita rindukan damai sejahtera Allah memenuhi hati kita, rumah tangga kita. Amin. Ya puji Tuhan, sidang jemaat, kita sudah diberkati melalui pujian dan firman Allah. Di minggu pertama ini kita akan kembali dipersatukan melalui perjamuan yang kudus. Jadi sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, biarlah kita boleh menikmati berkat Tuhan. Paling tidak kita diingatkan masa lalu kita, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib Golgota untuk menebus dosa saudara dan saya. Untuk masa saat ini, kita tahu melalui berita keselamatan itu, biarlah kita boleh menjadi saksi Kristus. Biarlah kita boleh menjadi pemberita-pemberita firman, menjadi contoh, menjadi pewarta untuk sekeliling kita, untuk mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga untuk masa yang akan datang. Kita tahu firman Tuhan mengatakan Yesus akan datang kedua kali. Menjemput saudara dan saya, menjemput gerejanya. Biarlah kita boleh tetap setia mengiring Tuhan. Sidang jemaat, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau kami sebentar akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan melalui perjamuan ini berkat-berkat Tuhan boleh membawa kami semakin setia di dalam Tuhan. Semakin kami setia mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa untuk keselamatan. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati, sebentar kita akan memegang roti. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita nyanyikan pujian, darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Roti yang terpecah ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib Golgota. Mari kita minum, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan,
Kita pegang cawan lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota. Firman Allah berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Terima kasih Bapa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau minggu ini kembali kami boleh dipersatukan menjadi tubuh Kristus. Biarlah Engkau kepala gereja, Engkau Allah yang memimpin kami Tuhan. Engkau Allah yang menyertai langkah hidup kami, agar kami boleh senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Mereka boleh dikuatkan, diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk sidang jemaat. Tuhan Yesus memberkati.